Oke, kawan-kawan semua, pada bagian yang berikutnya kita akan belajar penyekalaan waktu, time scaling. Jadi ini salah satu modifikasi pada sinyal, bahwa suatu sinyal itu dapat direnggangkan atau dapat dirapatkan dari sisi waktunya. Sebelum saya masuk ke time scaling, sebenarnya kalau kita belajar berkaitan dengan penyekalaan ya, kalau kita belajar penyekalaan atau penskalaan ya, atau scaling ya, scaling, ini sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama dari sisi magnitudenya, kemudian dari sisi waktu. Nah, kalau dari sisi magnitud ya atau amplitude, yang dilihat adalah magnitud dari sinyal tersebut. Jadi kalau misalkan saya punya sinyal xn xt ya, sinyal waktu kontinu xt, kemudian xt ini bisa saya gambarkan seperti ini ya. Ini adalah untuk t sama dengan 1, ini adalah untuk t sama dengan 2, seperti ini 1. Kemudian diminta sinyal YT. Sinyal YT ini adalah hasil penskalaan dari sinyal XT. YT sama dengan 2 kali XT. Nah, kalau seperti ini yang diskalakan adalah amplitudenya, ya, amplitudenya. Jadi yang ada di sumbu Y-nya, yang diskalakan, yang diubah ya adalah dari sisi sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana perubahan itu terjadi untuk sinyal XT. Jadi karena yang diskalakan adalah magnitudenya, maka ya magnitud dari sinyal YT ini adalah 2 kali dari sinyal XT. Jadi kalau ada 1, kemudian di sini berarti di sini 2. Oke. Seperti ini. 1, ini 2. Jadi magnitudnya lebih besar ya, lebih besar 2 kalinya. Nah, ini kalau dari sisi magnitudnya. Nah, sekarang kalau dari sisi waktu bagaimana? Yang kalau dari sisi waktu, yang variabel yang diubah adalah ya yang ada di dalam kurung ya, dalam tanda kurung ya. Jadi kalau ini yang diubah adalah waktunya, maka yang digeser itu ya, sinyal itu bisa rapat ya atau merenggang, yang diubah adalah waktunya. Jadi ini sinyal YT sama dengan X yang dikalikan dengan suatu konstanta adalah T-nya. Ini namanya penggeseran ya, penyekalaan dari sisi waktu atau time scaling ya, time scaling. Ini namanya amplitude ya, amplitude scaling. Jadi ada 2. Nah, yang akan kita pelajari lebih detail, kalau ini mudah ya, apakah dikalikan setengah K ya, ini adalah konstanta. Jadi K ini adalah konstanta ya, ini adalah K, sama seperti di sini, ini adalah konstanta. K ini adalah konstanta. Jadi apakah amplitudenya nanti bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung konstantanya. Kalau konstantanya setengah misalkan,
YT sama dengan setengah dari XT. Nah, ini menjadi setengahnya di sini. Menjadi ya 0,5 di sini. Ini mudah. Nah, untuk dari sisi waktu kita perlu berhati-hati. Ya, dari sisi waktu untuk amplitude-nya ya memang tidak terjadi perubahan ya. Tetapi nanti dari sisi waktu bagaimana modifikasi itu bisa dilakukan ya dengan mengubah-ubah konstanta, apakah konstantanya nanti positif atau konstantanya berharga lebih dari satu atau kurang dari satu, atau antara 0 sampai dengan 1. Oke, sekarang kita masuk pada penyekalan waktu atau time scaling. Salah satu aplikasi dari penyekalan waktu ini yang paling mudah bisa kita temui di pemutaran video ya. Pemutaran video bisa dipercepat ya dalam gerakan yang sangat cepat atau dalam bentuk durasi yang lambat atau dalam gerakan slow motion. Nah, sebenarnya contohnya seperti itu. Nah, di aplikasi mungkin teman-teman nanti bisa praktekkan ya bagaimana suatu pemutaran video itu bisa dipercepat atau diperlambat ya dengan editor video. Nah, ini untuk melihat aplikasi dari penyekalan waktu. Kalau secara umum persamaan umumnya ya suatu sinyal XT, sinyal XT ini adalah sinyal waktu kontinu ya. Atau kalau dalam waktu sinyal distrik ada XN ya, dapat direnggangkan dan dimampatkan ya dengan menggunakan penyekalaan waktu atau time scaling berdasarkan persamaan umum seperti ini. YT ini adalah persamaan hasil scaling ya, hasil time scaling ya, X ya dalam kurung K dikalikan dengan T. K ini adalah K di sini adalah konstanta ya, konstanta. Nah, ada dua kondisi kalau nilai K itu lebih dari 1. Jadi K dalam harga mutlak ya, artinya ini untuk mensyaratkan ya bahwa K ini harus positif ya. K ini harus positif. Kalau positifnya itu lebih dari 1, maka sinyal itu dimampatkan ya. Sinyal itu dimampatkan ya secara waktu. Nah, kalau nilainya itu kurang dari 1, ada beberapa literatur yang menuliskan nilai K di sini ya antara 0 sampai dengan 1. Ya, artinya pecahan ya. Kurang dari 1, maka nilainya itu nilai dari sinyal YT ini ya menghasilkan sinyal yang itu direnggangkan secara waktu ya, stretching. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Jadi penyekalaan waktu ini bisa saya contohkan untuk dua jenis nilai K ya. Kita gambarkan dulu untuk sinyal XT. Ini sudah ada di buku panduan ya, nanti teman-teman bisa lihat gambar-gambarnya. Ya, ini untuk sinyal XT ya. Ini contohnya untuk waktu kontinu dulu. Antara -1 ya, sinyal itu ada dari -1 sampai dengan 1. Ya, ini sinyal XT. Magnitudenya sembarang, kalau misalkan ini saya beri 1 ya. Magnitudenya 1. Karena kemudian nilai K itu untuk nilai K kasus yang pertama, jadi untuk kasus yang pertama untuk nilai K sama dengan 2, jadi lebih dari 1 ya. Artinya kalau kita ingat untuk nilai K lebih dari 1, maka sudah pasti sinyal tersebut akan dimampatkan secara waktu ya, artinya bentuknya akan lebih ramping ya. Ini bisa kita tuliskan untuk Y1T, sinyal keluarannya. Y1 ini hanya sebagai indeks saja, jadi untuk penamaan, untuk membedakan dengan sinyal yang lain ya.
X ya 2T. Jadi ini untuk nilai K di sini, K sama dengan 2, maka saya tuliskan 2, ini K sama dengan 2 ya, karena sinyal aslinya adalah XT ya, sinyal aslinya adalah XT, maka contoh penyekalaan untuk nilai K sama dengan 2 bisa saya tuliskan seperti ini ya, X2T. Nah, berarti ini sudah pasti nanti akan dimanfaatkan. Artinya dari sisi waktu untuk T-nya akan menjadi lebih ramping ya, lebih kecil, sehingga bisa saya gambarkan di sini ya, untuk T-nya ya menjadi lebih kecil, yang semula -1 ya menjadi -setengah, yang semula 1 akan menjadi setengah. Magnitudenya sama karena tidak ada penyekalaan amplitude. Ini untuk Y1T ya. Dan ini untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, bagaimana kalau nilai K-nya itu kurang dari 1? Ini untuk kasus yang kedua. K-nya contohnya di sini adalah setengah. Maka untuk Y2T sama dengan ya X, karena setengah K-nya, maka bisa saya tulis X setengah T. Ingat konsepnya, kalau kurang dari 1, maka sinyal ini akan direnggangkan secara waktu. Artinya bentuk sinyalnya menjadi lebih gemuk ya, lebih gemuk. Maka bisa saya gambarkan untuk nilai sinyal untuk bentuk sinyal yang baru seperti ini, bentuknya akan menjadi lebih renggang. Yang semula 1 akan menjadi 2 kalinya. Ya, 1 di sini, 2 di sini. 2, ini 1, ini 0. Ini untuk negatifnya -2, -1, -2. Lalu akan menjadi seperti ini. Ini untuk Y2T. 2 ini sebagai indeks saja. Jadi untuk membedakan dengan sinyal yang pertama. Magnitudenya jadi magnitudenya 1.